Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah putusin aja. Karena ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tubuh hilang berganti, hilang sakit itu muslim. Saya ada yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Bolehkah berpuasa tapi tak sahur karena kesiangan? Tapi sudah ada niat puasa. Andai tak ada niat pun boleh. Tapi dengan syarat puasa sunat. Puasa wajib tidak boleh kalau niatnya belum ada sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Boleh puasa sunat niatnya jam 9? Boleh. Bangun jam 9. Tadi habis sholat subuh, habis itu dia tertidur, bangun jam 9. Dia tengok lemari makan, tak ada. Mana makanan kita tak ada. Idzan ana shaim, kata Nabi. Aisyah, mana makanan tak ada. Kalau gitu aku puasalah. Itu dalil puasa sunat boleh. Tapi dengan syarat dari pagi tadi memang tak ada makan. Jangan udah masuk lontong 2 piring kemudian aku puasa aja lah. Tak bisa. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah putusin aja. Karena ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tubuh hilang berganti, hilang sakit itu muslim. Saya ada yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisarannya ganteng-ganteng. Adapun makanmu, pakaianmu, dia tidak berkewajiban mencuci. Tapi kalau kau sanggup punya pembantu, kau bayar khadim, kau bayar, ya. Tapi kalau tidak, kau ikut bersama dia, karena tanggung jawabmu bersama. Jadi istri itu bukan pembantu. Banyak sekarang orang menjadikan istri sebagai pembantu. Allah menciptakan dia dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang. Istri itu diciptakan bukan dari tulang belakang. Makanya kalau ada istri diperbudak oleh suami, kasih tahu dia, bang, aku ini dari tulang rusukmu, bukan dari tulang belakangmu, bukan dari tulang betismu, supaya kau pijak-pijak. Maka jagalah keutuhan ini, karena perempuan itu dimuliakan. Al-mar'atu sonur rajul, laki-laki itu sepadan. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sama-sama saling tolong-menolong. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustadz? Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah. Disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan bantalnya. Tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan. Mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun. Apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sodakohmu. Itulah yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Apakah berdosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Nabi SAW benci kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana Nabi SAW benci kepada Abu Sufyan, ayah dia. Bukan pada orangnya, bukan pada fisiknya, tapi pada perbuatan dia. Manakala Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia tak diganggu. Maka bolehkah kita membenci orang berkhianat? Kita benci kerana pengkhianatannya. Tapi bila dia dah tobat, sambung silaturahim baik, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertobat seperti tak berdosa. Saya benci tengokkan perbuatan kamu dahulu.
Tapi manakala kamu dah buat baik, maka kamu adalah sahabat saya. Jangan benci karena orangnya, tapi kerana pengkhianatannya. Hilang pengkhianatannya, maka dia sahabat kita. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran? Tanpa harus kita cari pelaris dan selalu diridhoi Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi, yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar, pertama kali masuk pagi baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzubil falaq sekali, Qul a'udzubin nas sekali, ayat kursi sekali. Nah, itu baca yang 5 tadi. Itu Ustaz dapatnya dari mana? Kebetulan saya diminta oleh alumni dari para habaib waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun lalu di Hotel Crown. Saya pembawa acara, ada pengusaha yang nanya, Habib, kami ini bisnismen, gimana supaya lancar? Nah, itulah disampaikan Habib Umar bin Hafiz lengkap dengan ijazah. Mengapa Ustaz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah, Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustaz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Nabi Muhammad pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustaz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, baju putih. Gantilah Pak Ustaz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama sholat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, wajib diqadha. Salat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustadz? Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah, disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan bantalnya, tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan, mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sodakohmu. Itulah yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet.
Jangan kau cari terlalu buruk, malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia bisa jadi ibu bagi anak-anakmu. Itu yang penting. Adinda, aku tak menikahi engkau karena kau jadi istriku, tapi ingin kau menjadi ibu yang soleh untuk anak-anakku. Aku pun begitu juga, bang. Karena kalau kau cari yang ganteng, banyak dari kau lagi. Tapi ku tengok kau lah yang soleh untuk anak-anak. Mak, 1-0 katanya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahu lah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini, Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Gak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala. Gak usah, dalam hati aja. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah. Minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika salat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Allah, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu ma sifran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat, apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak akan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili wa hamdi jibuli warfa'ni warzuqni wa dini wa afini wa afwani. Allahu Akbar. Subhana rabbil ala bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kok kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa